Mana? Mana? Aduh! Yeay! Labanang Al Ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Di materi pertama ini, saya akan menjelaskan ruang lingkup penelitian pendidikan. Nah, sebelum masuk ruang lingkup penelitian pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penelitian pendidikannya. Nah, penelitian pendidikan adalah proses sistematis yang menggunakan metode ilmiah untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan berbagai aspek pendidikan. Menurut Sukma Dinata, penelitian pendidikan bertujuan menghasilkan pengetahuan yang akurat dan dapat diuji mengenai teori, metode, dan praktik pendidikan, serta berperan dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan meningkatkan praktik pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi teman-teman, dalam penelitian pendidikan ini, berbagai aspek pendidikan diukur secara objektif menggunakan data angka dan analisis statistik. Lanjut, saya akan menjelaskan beberapa ruang lingkup penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini mengkaji struktur, jenjang, kurikulum, dan kebijakan dalam sistem pendidikan. Yang kedua, falsafah dan teori pendidikan. Falsafah dan teori pendidikan ini membahas landasan filosofis serta teori-teori yang menjelaskan proses belajar. Yang ketiga, kebijakan dan manajemen pendidikan. Kebijakan dan manajemen pendidikan ini meneliti kebijakan pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan agar lebih efektif. Yang keempat, satuan dan jenis pendidikan. Satuan dan jenis pendidikan ini mengkaji lembaga pendidikan serta bentuk pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Yang kelima, kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum dan proses pembelajaran itu meneliti metode, strategi, dan kurikulum yang digunakan dalam kegiatan mengajar. Yang keenam, evaluasi dan asesmen pendidikan. Jadi teman-teman, evaluasi dan asesmen pendidikan mengkaji cara menilai keberhasilan pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, psikologi dan teknologi pendidikan. Psikologi dan teknologi pendidikan mempelajari faktor psikologis siswa serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, membahas tentang pendidikan karakter dan kontribusi pendidikan. Pendidikan karakter dan kontribusi pendidikan ini mengkaji pembentukan karakter serta dampak pendidikan bagi individu dan juga masyarakat. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penelitian pendidikan ini sangat luas teman-teman, karena mencakup berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Penelitian pendidikan juga berperan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis dengan statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan juga sistematis. Adapun definisi dari penelitian kuantitatif ini teman-teman, yang pertama menurut para ahli yaitu Sudiono yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka
dan dianalisis statistik untuk menguji hipotesisnya. Yang kedua, menurut para ahli, yaitu Creswell. Creswell menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian untuk menguji teori dengan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan data numerik. Yang ketiga, menurut para ahli, yaitu Neumann. Neumann menyatakan bahwa penelitian kuantitatif itu berfokus pada pengumpulan dan analisis data angka untuk memahami pola dan hubungan dalam fenomena sosial. Penelitian kuantitatif ini juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Yang pertama, karakteristik utamanya yaitu menggunakan data numerik. Menggunakan data numerik yaitu data penelitian berupa angka yang diperoleh dari anket, tes, atau kuesioner. Yang kedua, bersifat objektif. Jadi teman-teman, karakteristik utama penelitian kuantitatif ini dilakukan secara sistematis dan terstandar untuk mengurangi subjektivitas peneliti. Yang ketiga, menggunakan hipotesis. Penelitian dimulai dengan dugaan sementara yang akan diuji melalui data. Yang keempat, menggunakan sampel representatif. Jadi teman-teman, karakteristik utama penelitian kuantitatif ini menggunakan sampel yang cukup besar agar hasil dapat mewakili populasi. Yang kelima, mengontrol variabel, yaitu peneliti mengendalikan variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang terakhir yaitu yang keenam, menggunakan analisis statistik. Jadi, data dianalisis dengan teknik statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel dan menguji hipotesisnya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi bahwa karakteristik penelitian kuantitatif ini menggunakan data angka, bersifat objektif, menggunakan hipotesis, sampel yang representatif, serta dianalisis dengan teknik statistik untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat digeneralisasikan. Sekian dari materi yang saya jelaskan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Labanang al Yaw